Presiden Jokowi bilang bahwa Ketua MPR Bambang Susatyo, mungkin karena dia pebisnis, akan bikin sirkuit di IKN. Ngapain ada sirkuit di IKN? Itu akan membuat bising kota itu, dan burung-burung nggak bisa lagi bercengkrama. Burung itu nggak bisa pacaran karena bising suara motor. Padahal hak burung untuk bereproduksi dan berkreasi di pohon-pohon ibu kota itu. Jadi nggak ada public policy dirancang dengan determinasi environment. Begitu ibu kota didirikan, itu setiap hari mungkin 100 private jet akan mendarat di Kalimantan. Untuk apa? Untuk KKN, untuk korupsi, untuk bujuk menteri supaya dia dapat investasi lebih banyak tuh. Jadi itu yang saya maksud, kita tidak bikin procrastinating terhadap keadaan yang mungkin sekali memburuk di masa depan. Nah, kesalahan dari kebijakan publik Pak Jokowi, dia nggak mau dengar suara dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang punya mental, punya kemampuan untuk memberi kritik melalui Sukuraga tadi. Karena Pak Jokowi datang dari Sukuragu, ragu-ragu terus. Saya kasih kritik ini bukan kritik terhadap Presiden Jokowi sebagai orang, tapi sebagai pejabat negara. Saya nggak pernah menghina Presiden Jokowi sebagai presiden. Yang saya hina adalah cara kebijakan dibuat, karena public policy tidak didasarkan pada cultural policies, pada social policies. Kan itu intinya kan. Nah, karena itu sering kali saya katakan, saya menghormati Pak Presiden sebagai kepala keluarga. Dia baik sebagai kepala keluarga, tapi buruk sebagai kepala negara. Saya ucapkan begitu karena Pak Presiden datang ke tempat saya, dan saya ucapkan hal yang sama. Jadi buzzer-buzzer itu nggak bisa pisahin antara kedudukan presiden dan fungsi dia secara publik berbeda dengan kedudukan privatnya. Karena itu soal KUHP misalnya, nggak boleh ada kritik pada presiden. Bagaimana nggak boleh ada kritik pada presiden? Nggak boleh menghina presiden. Nggak mungkin kita menghina presiden. Presiden itu barang, lembaga, struktur hukum. Yang boleh terhina adalah manusia konkret yang batinnya tergores. Jadi kita nggak boleh menghina Pak Jokowi sebagai kepala keluarga. Tapi sebagai kepala negara dia boleh dihina. Karena dia nggak mungkin terhina. Karena dia nggak ada perasaan. Presiden nggak boleh punya perasaan. Jokowi sebagai manusia boleh punya perasaan. Itu yang mesti kita bedakan secara jernih. Boleh nggak presiden marah kalau dikritik? Nggak boleh. Tetapi KUHP kita itu datang dari tradisi 3 abad lalu bahwa the king can do no wrong itu. Raja nggak boleh salah. Iya, kalau raja, kita ini republik bukan kerajaan. Kenapa raja itu tidak boleh dihina? Karena tubuh publik raja menyatu dengan tubuh privatnya. Itu di sistem kerajaan. Di kita dibedakan. Tubuh publik presiden lain dengan tubuh privatnya. Itu yang namanya prinsip pertama dalam demokrasi itu. Kita bedakan antara tubuh publik seseorang dan tubuh privatnya. Tapi kita di sini karena feodalisme tadi betul diterangkan. Feodalisme itu membuat kita menganggap bahwa kritik itu menjadi tidak sopan kalau diucapkan pada pejabat. Kalau begitu, ucapkan kritik dengan cara sopan santun. Cara paling sopan untuk memberi kritik adalah tidak memberi kritik. Itu paling sopan kan? Itu logik itu. Jadi kita biasakan kita mengkritik. Saya mengkritik Pak Kapolsek sebagai pejabat keamanan, pemberi ketertiban di wilayah itu. Saya tidak kritik beliau sebagai persona tuh. Demikian juga Pak Dandim segala macam. Saya mengkritik kebijakan. Kalau tadi dikatakan bahwa ASN nggak boleh berpolitik, itu agak aneh. Karena ASN itu statusnya cuma 8 jam. Setelah dia masuk kantor, dia pulang ke rumah, dia diskusi dengan ibu dan anaknya, dengan istri dan anaknya tentang kebijakan negara yang membuat dompet istrinya tidak bisa lagi memberi uang jajan bagi anaknya lagi di PAUD. Maka dia kritik kebijakan pemerintah. ASN itu adanya di kantor bukan di rumah. Karena itu ASN
dia boleh memilih, karena dia bisa bikin evaluasi. Tapi pejabat polisi dia 24 jam ada di publik, karena itu dia nggak boleh mempengaruhi opini publik. Demikian juga TNI. TNI itu ada prinsip army readiness, kesiagaan tentara itu 24 jam, karena ancaman 24 jam. Jadi itu beda status publik dari Pak Polisi, Pak TNI dengan ASN. Nah, hal-hal ini mestinya dibahas di dalam satu mata kuliah yang disebut public ethics, etika publik di dalam wilayah public policy itu. Jadi teman-teman semua, saya terangkan ini secara akademis hanya untuk meminta perhatian bahwa kita sedang berupaya untuk menumbuhkan kembali Indonesia. Sekarang saya masuk pada poin yang berkaitan dengan teman saudara-saudara yang adalah mahasiswa. Kalau saya bertanya misalnya, siapa yang